Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal tentang momen gaya. Namun sebelum saya melanjutkan, saya tidak lupa mengingatkan kita untuk menekan tombol subscribe. Karena dengan Anda menekan tombol subscribe tadi, Anda akan diuntungkan sebagai orang pertama yang akan mendapat notifikasi dari setiap ada upload video terbaru dari channel saya ini. Baik, kita akan masuk ke nomor 4. Pada ujung-ujung segitiga sama sisi, yang panjang sisinya 30/3 cm, terdapat gaya-gaya seperti pada gambar. Nah, bisa kita perhatikan gaya-gayanya. Kemudian, jumlah momen gaya dari ketiga gaya dengan poros di pusat segitiga tersebut bernilai sekitar berapa? Oke, seperti itu saja soalnya. Sekarang mari kita lihat di lembar kertas pembahasannya. Nah, di sini saya sudah gambarkan dia seperti ini. Nah, kemudian ya Anda perlu perhatikan. Tadi soalnya menyebutkan segitiga ini segitiga sama sisi. Artinya ketiga sisinya sama besar. Dan kalau itu terjadi, maka sudut yang dibentuk pun itu nanti sama besar. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat gambar ini, berarti nanti ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, dan ini juga pastinya 60 derajat. Mengapa? Karena ingat, jumlah total sudut segitiga itu nanti besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalnya ya ini sekarang kalau kalau Anda perhatikan baik-baik seperti ini gambarnya, nanti Anda silakan menarik garis ya dari masing-masing sudut ya, seperti ini kita tarik garisnya, dan ini harus tegak lurus di sini. Kemudian yang ini juga kita tarik garisnya seperti ini. Nah, di sini juga harus tegak lurus. Yang terakhir nanti ini dari sini kita tarik dia dan harus tegak lurus. Nah, berarti perpotongannya itulah menjadi titik pusat dari segitiga ini tadi. Nah, kalau dari matematik nanti dia ini tingginya dari alas itu adalah sepertiga dari tinggi segitiganya, ya, sepertiga dari tinggi segitiganya, seperti itu dia. Nah, jadi kalau begitu bagaimana, kan? Ya, jadi kalau begitu ya kita harus coba cari berapa tingginya dulu, seperti itu dia. Jadi kalau misalnya kita mau cari tingginya berapa, berarti ya kita lihat gambar di sebelah ini. Nah, di sini saya mau cari tingginya saja. Jadi dari situ ingat ini tadi kan 30/3. Ini juga 30/3. Nah, ini 30/3 bagi 2. Berarti nanti CD di sini 15/3. Nah, yang kita butuhkan tingginya T. Nah, dengan menggunakan dalil Pitagoras, berarti nanti kita bisa buat dia tinggi sama dengan akar kuadrat dari BC kuadrat dikurang CD kuadrat, seperti ini. Nah, jadi dari situ tinggal kita masukkan aja angkanya. Berarti kalau kita masukkan angkanya sekarang,
Ini tadi kan 30 akar 3 dikuadratkan. Lalu nanti CD-nya juga ini 15 akar 3 dikuadratkan. Oke. Nah, lalu ini menjadi akar kuadrat dari ini kan 900. Dan ini nanti 225 kali 3 berarti 675. Maka nanti ini jadinya 225. Lalu kita peroleh tingginya itu adalah 15 cm. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah begitu, tingginya sudah kita dapat. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkannya kemari? Kan gitu. Berarti kalau begitu nanti ini porosnya kita sebut P, dan ini nanti menjadi sepertiga dari tinggi. Tingginya tadi 15, maka ini 5 cm. Nah, lalu titik P ke ujung dari pangkal gaya F1, berarti ini nanti 10 cm. Ini dia. Nah, kemudian lagi, ya. Kemudian lagi, coba perhatikan F1. Poros dengan pangkal F1 itu sudah tegak lurus. Kemudian untuk yang F2, perhatikan dengan porosnya sudah membentuk tegak lurus. Nah, yang jadi masalah yang ini. Ya, yang jadi masalah di sini sekarang. Berarti kan kalau kita lihat ini dia kasih 60 derajat, maka sudut di sini 30 derajat. Nah, kalau ini 30 derajat, ini nanti kita tarik ke arah titik poros ini. Nah, dia belum membentuk yang namanya belum membentuk tegak lurus. Ya, belum membentuk tegak lurus. Berarti kalau begitu, ya, dengan kita menggunakan dalil Pythagoras, dengan menggunakan trigonometri, ini tadi kan 30, berarti ini garisnya ini 30, 30, ya. Ingat, oke, di sini nanti 30. Sudah, kemudian ini otomatis 60 derajat, sebab nanti di sini sudah tegak lurus. Nah, jadi kalau begitu, kita harus proyeksikan untuk yang ketiga. Ya, kita harus proyeksikan dia yang ketiga dengan menggunakan aturan sinus, ya, dengan menggunakan aturan sinus. Oke. Namun perlu Anda perhatikan, ya. Namun perlu Anda perhatikan, apabila ini ditarik terus kemari, ternyata F3 itu kan melalui poros. Berarti dia nggak memiliki momen gaya. Seperti itu. Jadi tinggallah F1 dan F2. Maka boleh kita buat sigma momen gaya di titik poros segitiga sama sisi adalah yang ini F1 searah jarum jam. Ini dia. Berarti kasih tanda negatif. Sedangkan F2 melawan arah jarum jam. Berarti positif. Ini dia. Sehingga nanti di sini bisa kita buat minus torsi 1 ditambah, ya, torsi 2. Nah, lalu kita buka dia. Ini nanti minus F1 dikali jarak P ke pangkal F1 tadi. Nah, jadi kalau kita ambil tadi segitiga yang ini, kita copy paste kemari, ini titik A, ini nanti titik B-nya, ini titik C-nya, maka dengan begitu kita dapatin nanti di sini jarak tegak lurus terhadap pangkal F1 itu adalah BP. Ditambah, ya, ini torsinya F2 dikali dengan ini tadi titik D, berarti kali DP seperti ini. Nah, jadi
kita masukkan ini min 10 dikali. Nah, ini BP-nya 10 cm. Berarti 0,1 ditambah F2-nya 20. Ya, seperti itu. Dikali dengan ini jaraknya 5 cm. Berarti dikali 0,05 meter. Nah, ini nanti min 1. Terus nanti yang ini kalau kita selesaikan ditambah 1. Sehingga nanti hasilnya 0. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di layar monitor, jawaban yang benarnya di situ adalah A. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.